ketika kita dalam ibadah melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada rintangan-rintangan yang harus kita lalui. Ada hambatan yang bisa merusak, bahkan menghancurkan amal ibadah kita. Banyak orang yang berbuat kebaikan itu banyak, tapi sedikit orang yang meninggalkan keburukan. Ada cobaan yang bakal kita lalui. Apa itu? Menjaga amal ibadah kita yang telah kita lakukan dari segala hal yang bisa merusak nilai-nilai ibadah tersebut. Salah satu faktor yang paling bahaya yang bisa merusak amal ibadah kita adalah ujub. Kita merasa diri kita hebat udah ibadah sehingga kita lupa semua itu bisa terjadi sebab karunia Allah. Makanya ini ujub dikatakan paling bahaya, sebab ujub dosanya lebih besar daripada sombong. Saat orang merasa alim, itu ujub namanya. Saat dia menganggap ada orang di bawah dia dari segi keilmuan, itu takabur, sombong namanya. Siapa? Fulan. Ilmunya di bawah gua, dia mah gua udah ukur. Jangan ngerasa diri kita bangga, ngerasa diri kita hebat, sebab yang hebat hanyalah Allah yang ngasih kita kekuatan dan kemampuan buat kita beribadah. Kita cuma manusia lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah muslimin muslimat, shaimin shaimat, Masjid Jami' Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kepada kita nikmat sehat afiat lahir batin. Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Allah berikan kita istiqamah dalam ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita pada pengajian mingguan Ahad subuh di bulan Ramadan ini, yang mana mudah-mudahan langkah kaki kita diganti dengan langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di tempat ini semata-mata kita semua mengharapkan ridha Allah dan juga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berkenaan dengan penyakit atau maksiat hati. Perlu kita ketahui bahwa para ulama salaf, ulama-ulama kita terdahulu begitu sayang sama kita sehingga mereka memberikan arahan, yaitu jalan-jalan menuju kesuksesan agar kita dapat memperoleh kebahagiaan juga meraih keberkahan di akhirat, dengan kita dituntun, dengan kita dibimbing oleh para ulama kita.
bagaimana cara kita supaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat khususnya. Tetapi di dalam memperoleh itu semuanya tentunya ada tahapan-tahapan yang mesti kita lewati, mesti kita lalui. Terkadang kita sudah sering datang ke majelis ilmu, umpamanya ada kalanya gangguan datang kepada diri kita. Ketika kita sudah pelan-pelan memahami pentingnya kehidupan, ada kalanya cobaan datang, kesulitan datang menghadang kita. Maka bagaimana kita mesti pandai di dalam melewati itu semua, yaitu tahapan-tahapan kita. Ketika kita dalam ibadah melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada rintangan-rintangan yang harus kita lalui. Ada hambatan yang bisa merusak, bahkan menghancurkan amal ibadah kita. Ini yang kudunya menjadi perhatian bagi kita masing-masing. Sebab kalau bicara berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, semua orang bisa. Banyak orang yang berbuat kebaikan itu banyak, tapi sedikit orang yang meninggalkan keburukan. Jadi kalau kita bicara ibadah, gampang aja sebenarnya, tapi yang susahnya itu meninggalkan kemaksiatan. Maka di dalam ibadah tentunya ada rintangan, ada cobaan yang pasti datang kepada kita. Nah, ini yang kita mesti berhati-hati. Kadang kita memang sudah mampu melewati tahapan-tahapan di mana kita bisa melakukan ibadah. Kita mampu melakukan taat. Allah berikan kita rahmat. Tetapi setelahnya ada rintangan yang sulit yang bakal kita hadapin. Setelah kita melakukan ketaatan atau ibadah itu pasti ada rintangan setelahnya. Jangan dikira udah beres gitu aja, enggak. Ada cobaan yang bakal kita lalui. Apa itu? Menjaga amal ibadah kita yang telah kita lakukan dari segala hal yang bisa merusak nilai-nilai ibadah tersebut. Sehingga kita menapaki jalan ibadah percuma, sia-sia. Kita udah ibadah, tapi untuk menjaga amal ibadah itu agar bernilai, ini yang sulit. Salah satu faktor yang paling bahaya yang bisa merusak amal ibadah kita adalah ujub. Ujub itu membanggakan diri kita. Ujub itu merasa diri hebat. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Thalathu muhlikat syukhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsihi." Thalathu muhlikat, kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 perkara, 3 hal yang bisa membinasakan, bisa bikin hancur. Yang pertama, syukhun muta', pelit yang diturutin, yang ditaati. Pelit yang ditaati itu bisa membinasakan. Syuh, raja pelit kemarin kita bahas itu. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikutin, yang diturutin. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, i'jabul mar'i binafsih, bangganya seseorang terhadap diri sendiri, alias ujub. Maka ujub ini adalah penyakit yang bahaya, yang bisa membuat seseorang menjadi cenderung memandang dirinya paling baik, paling hebat. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, anna haqiqatal ujbi isti'dhamul amali shalih. Hakikatnya ujub itu adalah
memandang hebat amal soleh yang dilakukan. Kita ngerasa hebat diri kita, udah bisa ngelakuin ibadah, udah bisa datang ke masjid sembahyang subuh. Kita ngerasa diri kita hebat, udah bisa sedekah. Kita ngerasa diri kita hebat, udah bisa puasa, udah bisa bolak-balik pergi ke Mekah. Kita pandang semua itu dilakukan semata-mata emang diri kita bisa, diri kita mampu, diri kita kuat. Padahal aslinya kita ini manusia yang lemah. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, al-ujbu huwa syuhudul ibadati sadiratan minan nafsi ghaibatan anil minnah. Ujub itu bagaimana? Ujub itu kita ngerasa ibadah yang kita lakuin itu bersumber dari diri kita dan melupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita bisa ibadah tuh asalnya Allah yang ngasih kita kekuatan, Allah yang ngasih kita kesempatan. Tapi kita bangga diri, kita merasa diri kita hebat udah ibadah, sehingga kita lupa semua itu bisa terjadi sebab karunia Allah. Makanya ini ujub dikatakan paling bahaya, sebab ujub dosanya lebih besar daripada sombong. Apa bedanya ujub dengan sombong? Kalau ujub merasa hebat diri dan menyampingkan karunia Allah. Kalau sombong merasa dirinya lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Ujub lebih bahaya daripada sombong. Orang ujub sehari dosanya lebih besar daripada orang sombong sebulan. Orang ujub satu hari dosanya lebih bahaya daripada orang sombong setahun. Kalau orang sombong kagak bakalan masuk surga, apalagi orang yang ujub. Kenapa ujub itu bisa lebih besar dosanya daripada sombong? Sebab kalau sombong itu Pak kudu ada bandingannya. Kalau sombong tuh kudu ada pembandingnya. Tapi kalau ujub nggak mesti, kagak mesti ada lawannya. Sendiri aja bisa ujub tuh muncul, nggak kudu ada bandingan. Iblis sombong, kenapa? Karena ada Nabi Adam, ada bandingannya. Kata iblis kan begitu, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Saya mah dari api, Nabi Adam dari tanah, saya lebih baik. Itu sombong. Ujub nggak perlu pembanding. Sendirian aja di hutan, sombong mah nggak bakalan. Kita sendirian di atas gunung, nggak bakalan sombong. Tapi ujub bisa. Sombong mah enggak ada siapa-siapa, mau sombong sama siapa kita? Ya Pak, betul enggak? Assalamualaikum. Kita sendirian di hutan, mau sombong sama siapa? Tapi kalau ujub bisa, karena ujub enggak mesti ada bandingannya. Nih begini, saat orang merasa alim, itu ujub namanya. Saat dia menganggap ada orang di bawah dia dari segi keilmuan, itu takabur, sombong namanya. Siapa? Fulan. Ilmunya di bawah gua, dia mah gua udah ukur, kebon kali diukur. Dia mah nggak ada apa-apanya sama gua udah taker, beras kali ditaker. Jangan suka ngukur-ngukur, nimbang-nimbang orang. Kalau udah begitu, kalau kita suka ngukur-ngukur keilmuan orang,
ngukur harta orang, apapun itu diukur, itu bisa sombong munculnya. Kalau emang orang itu lebih rendah daripada kita, emang benar orang itu di bawah kita, tapi kita suka ngukur-ngukur begitu, itu bakal muncul kesombongan. Tapi kalau ternyata orang itu lebih tinggi dari kita, bisa muncul hasad, dengki, iri hati. Jadi nggak ada positifnya suka ngukur-ngukur orang begitu. Ada nggak yang begitu di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak datang lah, sama aja. Jadi kalau udah hasad, udah dengki, udah takabur, sombong, orang berilmu bukan warasatul anbiya namanya. Sebab alim mutakabbir itu namanya warasatus syaitan. Iblis kurang alim bagaimana? 70.000 tahun ngajarin malaikat di sorga. Iblis sombong aja bahayanya begitu tuh, apalagi ujub. Sombong aja dosanya begitu, apalagi ujub. Tadi malam kita melek, bangun kita ngelakuin sholat, kata kita gini, hebat juga gue ya, padahal ntar pagi gue dagang, malam bisa bangun ini sholat. Kemarin mah 20 rakaat doang, sekarang 100 rakaat, ini gue hebat gue ya. Itu ujub tuh, mendiri nggak ada siapa-siapa. Padahal dagang ayam geprek bentar itu, ada sibuk kerja repot banyak urusan, masih bisa ibadah nih malam-malam begini, hebat juga gue ya. Tuh, itu namanya ujub. Biar kata sendirian, ujub bisa ada. Beda kalau sombong mah ada bandingannya. Bapak punya anak 2. Ya, kita punya anak 2 nih. Ini anak yang pertama pinter, ranking mulu di kelas tuh, di sekolahannya, dapat ponten 100 mulu dari mulai SD sampai SMA. Ada yang nanya, datang ke kita, itu anak Bang Haji. Apa kata kita? Siapa dulu bapaknya? Wah, ya, ada begitu. Siapa dulu bapaknya? Dia lupa, padahal kecerdasan yang ngasih siapa? Allah. Siapa dulu bapaknya? Giliran anak yang kedua, males, sama guru ngelawan mulu, nggak pernah masuk, bolos mulu sekolahnya. Ada yang datang nanya, itu anak Bang Haji. Nasib bang katanya. Udah begitu nasib. Giliran yang jelek ngomongnya nasib. Kalau udah nasib mah takdir. Ke takdir baliknya kemana? Takdir baliknya kemana? Allah. Giliran yang jelek ke Allah. Yang cakep lah gua. Siapa dulu bapaknya? Lah gua. Tuh, kita dagang di pasar, untung, laris, laku, buka jam 9 lewat 15 menit udah habis. Saking lakunya tuh, 15 menit baru buka udah laku, udah habis. Ada yang datang jam 9:30, Bang mau beli, udah habis, telat lu datangnya, laku cepet banget. Lah gua, kalau urusan dagang mau otak gua encer tuh, ujub tuh. Giliran besoknya kagak laku, apa kata dia? Nasib. Emang dagang gini dah, ada untung ada ruginya. Sekarang mama lagi apes aja ini. Nasib, kata nasib. Kemarin aja dia ujub, ngerasa emang dia yang paling bisa dagang. Beda kalau sombong. Kalau sombong nih, dia dagangan laris, di sebelah ada tetangganya dagang juga, sama dagangannya, di sebelah sana kagak laku, kata kita.
pakai ikut-ikutan dagang kayak gua sih lo, nyaingin gua. Orang mau belajar dulu dagang sama gua nih. Tuh sombong, ada bandingannya, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih baik. Bedanya tuh ujub sama sombong. Maka ujub bahayanya lebih besar daripada sombong. Karena ujub itu dia merasa hebat dirinya, dengan dia melupakan semuanya itu bisa terjadi atas karunia Allah. Ada orang kaya dah bilang sama kita, ini orang kaya di Pelumpang nih, ada orang kaya datang ke kita, Bang, besok ke rumah ya. Siap Haji, nih saya kasih kunci, di dalam rumah saya ada berangkas, buka, ambil duit tuh semuanya buat abang. Siap Haji. Dia datang, dia buka tuh berangkas kayak kunci yang udah dikasih, diambil duitnya, dibawa pulang. Dia bilang, hebat juga gua nih, punya duit banyak. Nih Pak, kira-kira yang hebat itu kita apa orang kaya? Yang hebat itu kita apa orang yang kaya tadi? Yang mana yang hebat? Yang mana yang hebat? Orang kaya. Kita hebat gak? Kita hebat gak? Lah, orang timbang dikasih kunci doang, tinggal buka, apa hebatnya? Betul gak? Yang hebat mana? Yang orang kaya. Tuh ibaratnya tuh kita udah dikasih kunci sama Allah. Mana kuncinya? Nih, tangan, kaki, mata, telinga, semuanya ini kunci dari Allah. Kita tinggal pakai doang. Apa hebatnya? Kita tinggal nikmatin doang, ngerasa diri hebat. Kaki kita langkahin datang ke majelis ilmu, ngerasa diri udah hebat datang ke majelis ilmu, padahal kaki yang ngasih siapa? Allah. Kesehatan yang ngasih siapa? Allah. Nyawa yang ngasih siapa? Apa hebatnya kita? Udah bisa sedekah. Harta yang ngasih siapa? Allah. Ustaz, tapi kan saya kerja. Duit dapat dari saya kerja. Yang ngasih kesehatan, tenaga siapa? Allah. Kita bisa kerja, siapa yang ngasih? Allah. Jadi apa hebatnya dari kita? Nggak pantas kita ngerasa bangga, ngerasa hebat diri kita. Kudunya kita apa? Bersyukur. Sebab Allah udah ngasih semuanya sama kita, kita syukur. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah ketaatan yang kamu lakukan kepada Allah itu membuat dirimu gembira lantaran kamu merasa mampu melaksanakan ketaatan itu. Wafrah, akan tetapi bergembiralah biha, dengan ketaatan yang kamu lakukan itu, lantaran ketaatan tersebut bisa terjadi karena minallah, karena Allah, karena taufik dari Allah, karena karunia dari Allah, karena hidayah dari Allah. Justru kita harusnya bergembira karena Allah ngasih ketaat, ngasih karunia kepada kita sehingga kita bisa ngelakuin ibadah. Jangan ngerasa seneng dan bangga diri kita udah bisa ngelakuin ibadah semata-mata itu dari kita, bukan Allah. Yang nakdirin kita datang ke tempat ini siapa? Allah. Apa emang ini mau kita? Apa ini mau kita datang kemari? Mau siapa? Tadi mas sembahyang subuh rame, giliran ngaji cuman
kehitung. Iya. Ya, biar kata alhamdulillah ini banyak, tapi kayaknya tadi sholat subuh mah lebih rame. Berarti ini pertanda maunya siapa? Bukan maunya kita, maunya Allah. Ada orang yang kuat datang kemari, belum tentu ikut ngaji. Iya, emang menumpang tidur doang, ada AC-nya enak. Ya. Jadi ibadah ketaatan kita selama ini bukan berarti emang diri kita sanggup, bukan berarti emang diri kita mampu, tapi semua berkat anugerah Allah, berkat karunia Allah. Allah yang ngasih kita kekuatan, Allah yang ngasih kita kemampuan sehingga kita kuat beribadah. Allah yang ngasih kita keluangan waktu sehingga kita bisa hadir ngaji, bisa hadir majelis ilmu. Jadi sedekah kita aja contohnya, jangan kita membuat diri kita bangga, tapi gembiralah pada Allah yang ngasih kita keluasan harta, yang ngasih kita kekuatan sedekah meski kita dalam kekurangan. Datangnya kita ke pengajian, hadirnya kita ke majelis ilmu, jangan buat diri kita bangga, tapi bergembiralah kita kepada Allah yang ngasih kita keluangan waktu sehingga kita bisa hadir majelis ilmu. Sholat jamaahnya kita jangan bikin diri kita bangga, tapi bergembiralah kepada Allah yang ngasih kesempatan kepada kita sehingga kita bisa ngelakuin sholat berjamaah di masjid. Banyak orang yang rumahnya dekat dari masjid, nggak kuat, tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur sama yang milih, bersyukur sama Allah. Jangan ngerasa diri kita bangga, ngerasa diri kita hebat, sebab yang hebat hanyalah Allah yang ngasih kita kekuatan dan kemampuan buat kita beribadah. Kita cuma manusia lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia mah diciptain lemah. Kita ini hina, banyak dosa, gampang kegoda sama maksiat, kadang punya hati juga bolak-balik. Keimanan kita udah kayak sinyal, kadang kuat, kadang lemah. Semua berkat pertolongan Allah, semua berkat karunia Allah kita bisa ibadah, kita bisa ngelakuin taat, kita bisa sedekah, kita bisa ngaji, kita bisa puasa. Kekuatan Allah, bukan karena kitanya yang kuat. La haula wala quwwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan kita. Semua Allah yang ngasih kita kekuatan. Kadang kita cuma bisa berencana, tapi Allah yang punya keputusan. Emang Allah yang punya kemauan. Kadang kita nggak pakai rencana, nggak ada kemauan, tapi Allah kalau sudah berkehendak bakal kejadian. Dari semalam misalkan udah diumumin, Pak Haji besok subuh ada pengajian, ikutlah besok pengajian subuh pagi. Itu mau kita tuh. Yang ngomong begitu semalam, ada aja paginya nggak datang. Ada urusan lah, ini itu segala macam. Ketiduran lah. Artinya apa? Emang maunya Allah. Ada yang kita kadang lagi jalan kemana, ikut kemana? Taunya diajak ke pengajian. Bukan mau kita tuh, emang maunya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, ada yang perlu kita perhatikan dari diri kita ternyata. Dalam tujuan hidup kita, jadikanlah semua yang kita lakukan ini memiliki nilai-nilai ibadah. Harusnya menjadi tujuan dalam hidup kita. Tapi memang ujub ini bisa mencabut nilai-nilai ibadah yang telah kita lakuin. Akhirnya kita nggak kebagian yang namanya kebaikan apapun dari ketaatan dan ibadah yang telah kita lakukan. Ujub ini bisa bahaya. Mesti kita jauhin ujub. Mesti kita hindarin nih ujub. Apa sebabnya nih ujub mesti kita jauhin? Yang pertama, sebab ujub bisa
menghalangi diri kita dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ujub bisa mendindingi bantuan, pertolongan dari Allah. Orang yang ujub kagak bakalan dapat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bisa ibadah lantaran adanya taufik, lantaran adanya karunia Allah, lantaran adanya pertolongan, kekuatan dari Allah. Maka ujub bisa membuat orang tidak kuat untuk ibadah. Orang jauh daripada kebaikan. Yang pada akhirnya orang ujub ini bisa bernasib sial. Ya, jauh dari kebaikan, nggak bisa ngelakuin ibadah. Kenapa? Karena terhalang, tidak mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ujub itu bisa membuat orang jadi binasa, hancur, jatuh sejatuh-jatuhnya, hina sehina-hinanya. Itu gara-gara ujub. Orang membanggakan dirinya justru malah terhinakan karena dengan terputusnya taufik, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Itu pertama, ujub bisa menghalangi diri kita dari taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka buang jauh-jauh, jangan sampai ada ujub dalam hati kita. Merasa bangga diri, hebat kita udah ngelakuin ibadah, hebat kita udah ngelakuin ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Yang kedua, ujub bisa merusak amal soleh. Amal ibadah kita bisa hancur gara-gara ujub. Kata Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya, "Ya ma'syarul hawariyin, kam min sirajin qad atfa'athur rih wa kam min 'abidin qad afsadahul ujbu." Betapa banyak lentera yang telah dipadamkan oleh angin, api. Betapa banyak api yang dipadamkan oleh angin. Betapa banyak ahli ibadah yang dirusak oleh ujub. Tahu Pak ya, kalau api ketiup angin, hilang apinya. Begitu juga amalan ibadah, lantaran ujub hilang semuanya, habis. Yang kemarin kita pernah ceritain tuh, dia nabung 2 juta, 2 juta, 2 juta tiap bulan, dapat puluhan tahun dia bikin rumah udah jadi, habis selamatan kebakaran, duit ratusan juta hilang. Begitupun ibadah, sholat malam kita jutaan rakaat, ibadah kita, puasa, pergi haji bolak-balik tiap tahun, pergi umroh tiap bulan, tapi ada ujub, hilang semuanya, sia-sia, percuma, bisa menghancurkan amal ibadah. Itu ujub namanya. Kenapa ujub ini bisa ngerusak amal? Kenapa ujub ini bisa menghancurkan ibadah kita? Karena sebab ujub ini bisa melupakan kita daripada nikmat Allah yang telah diberikan kepada diri kita. Maka lawannya daripada ujub itu yang benar adalah kita bersyukur pada Allah. Syukur itu kita menyandarkan nikmat yang telah Allah berikan. Kita mengingat anugerah Allah. Kita telah mengingat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Maka syukur itu kesadaran. Syukur itu kita sadar ibadah yang dilakukan oleh diri kita selama ini karena taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita bahwa semua urusan bisa terlaksana itu berkat bimbingan Allah, berkat kehendak Allah. Hanya Allah yang dapat memuliakan seorang hamba. Hanya Allah yang dapat memperbanyak nilai pahala daripada amal yang telah kita lakukan.
maka kita mengingat anugerah Allah, pertolongan Allah itu menjadi wajib hukumnya bagi diri kita. Manakala muncul di dalam hati kita ada dorongan untuk kita bersifat ujub, langsung ingat Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita langsung ingat semua nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Kita ingat anugerah kita bisa ibadah karena Allah, bukan karena diri kita mampu. Nggak ada, manusia lemah, manusia hina. Jadi suatu amal tuh bisa jadi sia-sia dan hilang begitu aja, percuma lantaran adanya ujub. Ahli ibadah, ahli ilmu bisa kena, Pak. Apalagi kita orang awam. Kita yang ibadah masih belentang-belentong, sholat sekenanya aja. Yang ahli ibadah bisa kena, apalagi kita. Orang berilmu bisa kena sama ujub, apalagi kita yang awam. Terkadang kan orang udah bisa ibadah tuh udah bisa melewati semua tahapan. Yang dari malas mau ibadah akhirnya bisa dia ibadah. Tapi yang paling sulit tuh bukan melewati rasa malas buat ibadah, Pak. Menjaga amal setelah kita ibadah agar amal kita nih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amal kita nih dapat ganjaran dari Allah, enggak sia-sia. Itu yang sulit, tuh yang susah. Maka ahli ibadah saja berpikir ketika dia telah melakukan ibadah tuh yang paling dikhawatirkan adalah ujub. Agar dia bisa ngejaga hati, agar dirinya nih nggak merasa udah hebat ngelakuin ketaatan. Kita begitu kadang, Pak, ngerasa ujub kan di hati, nggak mesti diucap, nggak mesti nih, di hati juga kadang nih muncul nih ujub, ya, bisa ngerusak daripada amal ibadah dan kebaikan yang telah kita lakukan. Maka bagaimana bagi kita untuk mengobati diri kita bila mana kita terkena penyakit ujub ini? Nggak bisa, Pak, ke dokter, nggak ada yang mengobatin, dokter juga. Ini diri kita tanemin dalam hati kita prinsip bahwa amal perbuatan yang telah kita lakukan ini akan memiliki nilai dan ganjaran hanya saja bila Allah Ta'ala ridho dan menerima amal ibadah kita. Jadi ketika kita mau sholat jamaah aja, Pak, pahalanya berapa sholat jamaah? Assalamualaikum. Berapa ganjarannya? 27. Ya. Pas kita mau sholat jamaah, kepikiran gak tuh ganjaran itu? Jangan mikirin pahalanya dulu, Pak. Mikirin diterima apa enggak jemaah kita. Betul gak? Pasti kasih tahu ngaji di subuh, sembahyang subuh jamaah, terus kita ngaji duduk sampai isyraq dapat pahala, ganjarannya udah kayak umroh. Yang dipikirin pahalanya dulu tuh. Diterima apa enggak dulu nih amal ibadah yang kita lakuin. Jangan mikirin pahalanya, manusia begitu. Banyak dari kita, jangankan yang soal itu, yang minta doa ke rumah Ustadz bagi doa amalan ini doanya buat apaan, Ustadz, ya? Nanyain faedahnya dulu, amalin dulu. Dikabul juga belum udah nanya ini kalau dibaca buat apaan, Ustaz, ya? Nanyain itunya dulu, ntar dulu. Dibaca belum, main nanya itunya aja dulu. Biar duit banyak, bacanya apaan, Ustaz? Biar duit banyak. Mau duit banyak, Pak, saya bagi bacaannya. Mau apa enggak? Baca doa yang Nabi ajarin. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Tuh doanya. Biar banyak duit. Ya enggak? Ya, Pak, ya? Enggak juga.
Selama ini kita doa gimana? Ya Allah, rezeki yang banyak, gitu kan? Yang ada rezekinya sekarang banyak apa enggak? Seret. Oh, masih. Udah kaya apa miskin? Udah kaya apa masih miskin? Masih miskin. Doanya mintanya kaya. Ya, kita doa minta kaya sama Allah, tapi dikasihnya masih miskin. Berarti dibalik. Mintanya miskin, biar dikasih. Tuh, baca yang tadi doanya. Hah? Takut manjur ya, Pak? Ya, bagaimana sih, Pak? Nah iya, kita minta kaya, man kan masih miskin aja tuh. Mintanya miskin, biar dikasih. Berani nggak kita doa? Nah, takut banget. Pak ya, jadi amal ibadah yang telah kita lakukan, yang kita pikirkan dan tanamkan dalam hati kita, bahwa amal ibadah itu bisa memiliki nilai ketika Allah Ta'ala ridho. Allah menerima amal ibadah kita. Jangan berpikir ganjaran pahalanya dulu, tapi pikirin amalan kita diterima enggak sama Allah. Itu dulu yang dipikirin. Kan bakalan kecewa, Pak. Kita buruh, kita bekerja, udah kerja dijanjiin sehari 300.000, udah kerja ada kesalahan dikit, nggak dibagi tuh duit 300.000, kecewa nggak kita? Jadi diterima dulu nggak di kerjaan kita sama bos kita, sama pimpinan kita. Jangan mikirin pahalanya dulu, tapi yang kita pikirin adalah Allah ridha, Allah menerima amal ibadah kita, maka ibadah kita, amal kebaikan kita akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, ada orang, kita mau ngasih hadiah ke raja, kita kasih sesuatu yang disukai sama raja. Misalkan tuh raja demen sama daging kebo, ya kita kasih itu daging kebo. Cuman emang karena tadi kita miskin gitu ya, mau beli daging kebo, wah duit rada banyak, udah beli sekilo aja dah. Beli sekilo, kita kasih daging kebo. Namanya raja demen, raja doyan, yang disukai. Meskipun yang kita kasih sedikit, raja suka nggak sama kita? Diterima nggak sama raja? Lah terima, biar kata sedikit, karena raja suka, diterima tuh. Malah bisa jadi pulangnya kita bakal dikasih hadiah yang lebih besar sama raja, gitu ya. Iya. Tapi kalau kita datang ke raja, bawa 1 truk duren, raja nggak suka sama duren, kita bawain 1 truk, diterima nggak sama raja? Wah, raja bisa marah. Bawain duren, lu nggak tahu, gua nggak demen, mana 1 truk katanya. Itu tuh Pak. Bawa pulang lagi, suruh bawa pulang lagi deh. 1 truk, belum ongkirnya dia pikirin tuh. Nah kita punya amalan, biar kata sedikit, tapi kita sering lakuin. Allah suka sama kita. Allah suka amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kata sedikit, tapi kita lakunya istiqomah, kita lakuinnya mudawamah. Itu yang bikin Allah ridha. Allah kalau ada ridha, hambanya mau minta apa aja dikasih. Iya. Ketika Allah ridha sama hambanya, tuh hambanya mau minta apa aja dikasih. Enggak mesti disebut, enggak mesti diucap. Baru ada dalam hati, Allah tahu, dikasih. Kan sering tuh ada orang, beneran banget ya, emang gue lagi kepengen ini jengkol, ada yang ngasih tetangga tuh, padahal nggak disebut,
tapi ada tetangga ngasih. Yang ngasih siapa? Allah lewat tuh tetangga. Kalau Allah udah redho sama kita begitu tuh Pak. Allah udah seneng sama kita. Makanya banyak orang-orang soleh omongannya manjur. Emang bukan omongannya yang manjur, emang Allah kabulin, Allah terima, Allah jadiin. Begitu kalau Allah udah cinta sama hambanya. Nah boleh jadi itu tadi kita minta kaya nggak dikasih-kasih sama Allah sampai sekarang. Allah belum redho kalau kita kaya. Udah nikmatin aja miskinnya. Iya, enak kita miskin juga, ya nggak banyak dihitung, ntar nggak banyak dihisap. Banyakin amal aja, jangan banyakin harta. Ya, enggak usah, saya mantap kalau udah harta saya udah banyak, saya mau bakal sedekah, donasi sono sini. Bah, sekarang ngomong begitu, ntar mau udah kaya. Iya, lupa. Tuh tahu jawabannya begitu. Iya. Betul, manusiawi. Makanya kita nikmatin, bersyukur ya apa yang ada sama kita saat ini. Ketika kita bersyukur, insya Allah Allah kasih tambah buat kita. Tambah apanya? Biar kata nggak tambah secara kuantitas tapi kualitasnya yang ditambah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah keberkahannya. Insya Allah dalam hidup kita. Nah itu Pak ya. Jadi buang jauh-jauh daripada sifat atau penyakit ujub ini, karena ujub ini bisa lebih bahaya dosanya daripada kesombongan. Ya, karena ujub itu dia merasa dirinya hebat dan dia melupakan karunia Allah. Ini yang bikin Allah murka. Padahal tadi orang kaya ngasih kunci, kok dia belagu? Gua kan timbang ngasih kunci doang, dia tinggal buka, dia yang ngerasa duitnya banyak. Kan kudunya yang hebat orang kaya gitu. Allah yang maha hebat. Allah yang ngasih kita kesempatan untuk kita sampai datang ke pengajian ini. Wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah.